In progress. Kelihatan Ya. kok. Aman. Mulai ya. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oke. Di malam hari ini saya menjadi seorang moderator yang dimana akan memandu sesi diskusi pada malam hari ini, yaitu seputar public speaking, yang dimana public speaking ini akan membahas tentang 3 dasar utama membimbing kesuksesan pembicara. Nah, kita sudah bersama pemateri kita pada malam hari ini. Kepada Saudari Ayesa dipersilahkan. Oke, terima kasih Teh Zulfa sebagai moderator ya. Halo rekan-rekan semua, insya Allah pada hari ini kita akan membahas suatu hal yang menurut saya penting sekali, makanya kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, pernah nggak sih kita udah berbicara panjang lebar nih, tapi kayak nggak didengerin gitu sama audiensnya? Pernah nggak? Pasti ada yang Pernah. pernah kan? Nah, fun fact-nya adalah ini tuh bukan karena kurangnya kemampuan kita atau kita juga yang nggak pinter gitu, bukan. Tapi yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan ketika kita tidak menyiapkan fondasi sebelum kita berbicara. Nah, oleh karena itu, pada presentasi kali ini saya akan membahas 3 hal dasar utama yang sebenarnya menentukan apakah seorang pembicara akan didengarkan atau justru diabaikan oleh audiensnya. Nah, boleh Teh langsung di next slide. Nah, oke. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan topik. Nah, menentukan topik ini ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dari pengalaman pribadi. Yang kedua, dari hobi dan keterampilan. Yang ketiga, dari pengalaman kerja. Dan keempat, isu hangat di masyarakat. Jadi ketika kita menentukan topik, ketika public speaking, kita juga harus menyesuaikan dengan audiensnya itu bagaimana. Semakin dekat topiknya dengan pengalaman dan kebutuhan audiens, maka akan semakin efektif juga penyampaian kita. Kan gak mungkin ketika kita misalkan public speaking, audiensnya adalah tukang parkir, tapi kita berbicara yang seharusnya diberikan oleh mahasiswa kedokteran. Kan tidak mungkin ya. Jadi kita harus menyesuaikan juga sesuai dengan field of experience dan field of reference. Kalau kata dosen saya gitu, kata Bundi seperti itu. Oke, boleh next Teh. Nah, yang kedua itu adalah kriteria topik. Nah, jadi saat kita melakukan public speaking, kita juga harus tahu nih, topik-topik yang akan dibahas seperti apa. Nah, yang pertama, sesuai pengetahuan. Kita sebagai pembicara tentu harus menguasai topik yang akan nanti disampaikan. Kita jangan sampailah ngasih tahu gitu, memberitahu hal yang sebenarnya kita tuh nggak tahu gitu hal itu tentang apa. Dan yang kedua, sesuaikan dengan audiens, sesuaikan dengan tingkat pengetahuan audiensnya kayak gimana. Yang tadi saya contohkan tadi ya, yang tukang parkir kan nggak mungkin dikasih tentang tata cara operasi segala macam, kan tidak akan mungkin ya. Yang ketiga, topik harus relevan dengan situasi yang ada. Yang keempat, topik harus menarik bagi pembicara dan audiens. Yang kelima, ruang lingkupnya jelas. Dan yang keenam, ada bahan pendukung. Nah, ini tuh adalah kriteria topik yang disebutkan oleh Jalaluddin Rahmat di dalam bukunya. Nah, kriteria topik ini memberikan batasan yang jelas gitu. Topik pembicaraan kita tuh harus seperti apa. Jadi ada kriteria-kriteria yang memang harus dilakukan oleh seorang public speaker. Seperti itu. Boleh Teh lanjut ke slide berikutnya.
Nah, hal selanjutnya yang penting dalam menjadi seorang public speaker adalah dalam merumuskan sebuah judul. Jadi, sebuah judul itu kita harus dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah topik dan yang kedua adalah judul. Topik itu adalah ide besar, sedangkan judul adalah nama spesifik yang menarik. Jadi, ketika nanti kita bikin topik, itu tuh harus relevan dengan judul. Dan judul itu harus menarik. Kenapa? Karena hal pertama yang akan menarik perhatian audiens adalah judul. Contoh, ketika kita misalkan membuat flyer akan melakukan public speaking, tentu dong kita ngasih judul yang menarik. Gak mungkin kan kita ngasih judul yang pasaran aja, otomatis juga audiens juga bakal mikir-mikir untuk kita ikutan atau enggak. Nah, ini juga ada syarat-syarat agar judul itu baik. Yang pertama, relevan sesuai dengan isi topik. Yang kedua, provokatif, mampu menarik perhatian. Dan yang ketiga, singkat dan mudah diingat, supaya dicerna dan melekat di benak audiens. Jadi, merumuskan judul yang baik juga merupakan salah satu hal yang berpengaruh ketika kita public speaking. Seperti itu. Boleh teh lanjut lagi. Nah, hal selanjutnya yang penting ketika kita melakukan public speaking adalah menentukan tujuan yang jelas. Di sini saya bagi menjadi dua hal. Yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umum itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama persuasif, yaitu untuk memengaruhi audiens untuk bertindak atau berpikir. Yang kedua ada rekreatif, untuk menghibur dan menyenangkan audiens. Dan yang ketiga adalah informatif, memberi pengetahuan baru kepada audiens. Nah, ini nanti disesuaikan lagi dengan tema acaranya apa, kegiatannya apa, karena itu akan mempengaruhi tujuan kita melakukan public speaking. Nah, selanjutnya adalah tujuan khususnya. Nah, tujuan khususnya ini nanti disesuaikan lagi dengan audiens dan konteks kegiatan tersebut. Nah, jadi kita bisa menarik benang merah kalau misalkan menentukan tujuan itu sangat penting ketika kita melakukan public speaking. Nah, karena audiens bakal fokus atau tidak, yaitu tergantung dengan referensi mereka. Apakah ini dirasa penting atau tidak. Kalau misalkan tidak penting, ya pasti mereka juga cenderung tidak akan mendengarkan. Seperti itu. Boleh teh lanjut lagi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh formula komunikasi yang referensinya adalah dari buku Formula Komunikasi juga karya Dr. Diarami Astuti. Ini adalah contohnya. Jadi ketika misalkan kita sudah menentukan topiknya adalah keuntungan KB. Nah, kita kan tadi harus ngasih judul yang menarik juga, sehingga eye-catching gitu di mata calon audiens. Misalkan kita kasih judul KB Keluarga Sejahtera. Nah, kita juga tentukan juga tujuan umum dari diadakannya kegiatan tersebut, yaitu adalah untuk persuasif ya, mengajak Bapak Ibu keluarga untuk melakukan KB. Dan tujuan khususnya adalah meyakinkan manfaat untuk KB. Selanjutnya, dari misalkan topiknya kita membawa kelucuan tokoh. Judulnya, kalau profesor sudah pelupa. Tujuan umumnya ya untuk menghibur dan tujuan khususnya membuat audiens terhibur. Jadi, semua topik, judul, tujuan umum, dan tujuan khusus itu harus relevan. Semuanya harus relevan. Dan menurut saya yang paling harus menarik audiens itu adalah judul. Karena ketika misalkan audiens sudah tertarik, otomatis mereka akan fokus dan intens mengikuti public speaking tersebut. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya adalah tujuan menyampaikan topik. Ini merupakan salah satu aspek yang penting juga. Kenapa? Karena kan kita harus tahu untuk apa sih kita melakukan public speaking tersebut. Apakah untuk memberitahukan sesuatu? Apakah untuk meyakinkan sesuatu? Apakah untuk mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu? Apakah untuk menggerakkan mereka atau untuk menghibur mereka? Jadi ini harus relevan dengan tujuan awal kita. Dan tujuan menyampaikan topik ini juga akan berpengaruh pada teknik nanti ketika kita menyampaikan pendapat tersebut, menjabarkan materi tersebut, seperti itu. Dan tujuan menyampaikan topik ini saya ambil juga dari Bapak G. Sukaji.
Seperti itu. Boleh Teh dilanjut lagi? Nah, ada satu hal lagi yang menjadi poin ketiga yang paling penting adalah analisis situasi. Ketika kita melakukan public speaking, melakukan pidato, melakukan pematerian, kita juga harus menyesuaikan dengan jenis pertemuan tersebut. Apakah ini pertemuan formal, informal, apakah ini pertemuan seminar, workshop, dan lain-lain. Karena kita juga akan menentukan nanti diksi yang kita gunakan, apakah kita bisa ngejokes atau enggak di forum tersebut. Nah, ini sangat penting. Lalu yang kedua, tempat dan fasilitas. Ini juga akan mempengaruhi ketika nanti kita melakukan body language untuk ukuran ruangannya, peralatan audio, dan kenyamanannya. Jadi kita harus menyesuaikan ketika nanti kita melakukan pematerian, seperti itu. Dan yang terakhir adalah waktu dan durasi. Kita merasakan lah, misalkan kalau misalkan kita lagi di kelas pagi dan kelas siang itu rasanya beda. Pagi itu masih semangat, siang itu ya udah ngantuk banget gitu. Nah, kita juga harus mengerti gitu ke audiens. Makanya kalau misalkan menjadi pemateri, otomatis kalau di siang hari, kita harus lebih semangat 45 untuk membangunkan audiens supaya mereka menjadi lebih fokus gitu, nggak ngantuk gitu. Gitu. Dan juga alokasi waktu presentasi itu harus disesuaikan. Ya, misalkan kalau misalkan untuk pematerian normal sih 30 menit 1 jam itu cukup, jangan terlalu lama karena fokus manusia juga tidak akan selama itu gitu. Jadi ini tanggung jawab seorang speaker ketika berada di lapangan seperti itu. Boleh dilanjut. Nah, untuk pembahasan terakhir, poin ketiga itu adalah analisis publik. Analisis publik saya bagi menjadi dua, yaitu ada hal umum dan hal khusus. Kenapa sih analisis publik ini penting? Penting karena publik adalah orang yang melihat kita, yang menjadi objek ketika kita berbicara. Nah, di antaranya adalah kita harus mengetahui jumlah audiensnya berapa, karena ini akan memengaruhi gaya dan interaksi kita ke audiens. Lalu juga usia mereka berapa, kerjaan mereka apa, budaya mereka bagaimana, jenis kelaminnya bagaimana, dan pendidikan mereka seperti apa. Ya, tadi seperti yang sudah saya sebutkan, kalau dosen saya tuh selalu bilang, ketika kamu presentasi, ketika kamu berbicara sama orang, itu kamu harus menyesuaikan field of experience dan field of reference. Jadi nggak bisa tuh kamu sembarangan dalam menyampaikan sesuatu, karena speaker yang baik itu adalah speaker yang mampu menyesuaikan dengan publiknya, dengan audiensnya, seperti itu. Boleh Teh dilanjut di analisis publik untuk hal khusus. Nah, untuk hal khususnya tersendiri, kita harus mengetahui nih, kenapa audiens hadir di acara speaker kita. Kenapa audiens duduk di depan kita dan mendengarkan kita berbicara. Apa yang memotivasi mereka untuk hadir, apa yang memotivasi mereka untuk datang. Nah, yang kedua, pengetahuan audiens. Seberapa banyak yang mereka ketahui tentang topik. Jadi nanti ini akan mempengaruhi juga seberapa banyak yang harus kita tekankan gitu. Dan terakhir adalah sikap terhadap topik dan pembicara. Apakah mereka setuju, netral, atau menentang. Hal ini bisa dilihat nanti dari gestur mereka ketika kita memberikan materi. Apakah mereka setuju atau tidak. Mungkin kalau misalkan contoh ya, ketika kita berbicara lalu mereka mengerenyit, mungkin bisa jadi mereka tidak setuju dengan apa yang kita ucapkan. Seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya telah menyebutkan 3 hal penting yang menjadi fondasi utama ketika kita berbicara. Yang pertama adalah menentukan topik yang tepat, yang kedua merumuskan tujuan yang jelas, dan yang terakhir adalah memahami situasi serta audiens. Mungkin sekian presentasi dari saya materinya. Selanjutnya mungkin saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih kepada Teh Ayesa yang telah memaparkan materi yang disampaikan. Sangat luar biasa nih, teman-teman, kesempatan teman-teman untuk berdiskusi dan bertanya apa aja yang pengen teman-teman tanyakan. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada pemateri kita malam ini, dipersilakan, teman-teman.
Boleh ada yang mau bertanya? Silahkan raise hand. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh raise hand. Oke, boleh Teh Siva, silahkan. Teh Siva terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ke Ayesa, dari ketiga dasar yang tadi disebutkan ke Ayesa, seperti menentukan topik, merumuskan tujuan, dan menganalisis audiens, mana sih yang menurut Kak Ayesa tuh paling menentukan keberhasilan dan apa alasannya? Kalau harus mengorbankan salah satu, mana yang paling mungkin tidak terlalu merusak kualitas presentasi? Begitu Kak Ayesa. Oke, Ya, boleh saya langsung dijawab, Kak. ya izin langsung Oke. jawab aja. Tadi pertama berarti yang paling menentukan keberhasilan ya di antara menentukan topik, merumuskan tujuan, dan memahami situasi audiens. Kalau menurut saya yang paling berpengaruh besar itu adalah analisis audiens. Kenapa? Karena topik semenarik apapun, tujuan sejelas apapun, itu akan gagal ketika audiensnya tidak memahami atau merespon materi. Kayak tadi yang contohnya tukang parkir dikasih materi ke kuliah kedokteran kan nggak mungkin. Nah, jadi kita harus menyesuaikan penyampaian dengan audiens dan membuat presentasi relevan, mudah diterima, dan berkesan untuk mereka. Mungkin kalau misalkan tadi yang menerima materi adalah tukang parkir, kita bisa bikin sejokes mungkin, menggunakan bahasa apa ya, yang tidak berat lah. Tidak mungkin kita memakai bahasa dewa ketika berbicara tentang mereka, dengan mereka. Jadi sesuaikan dengan audiensnya, seperti itu. Lalu tadi yang kedua adalah kalau misalkan mengorbankan satu hal dari 3 aspek itu, mana yang bisa di-kick gitu ya ibaratnya ya. Kalau menurut saya adalah topik yang menarik. Merumuskan menurut saya adalah merumuskan tujuan yang terlalu detail. Kenapa? Karena kalau misalkan tujuannya kurang spesifik, topik menarik dan audiens itu masih memungkinkan pesan tersampaikan. Kalau tujuan itu bisa beradaptasi selama pembicaraan. Jadi bisa aja kalau misalkan tujuan tuh ya udah gimana nanti, yang penting materi dan topik dan audiensnya itu udah match gitu. Itu masih menurut saya masih bisa berjalan dan tidak merusak gitu. Tapi yang paling krusial adalah itu tadi, perihal audiens. Seperti itu, Kak Siva, apakah terjawab? Terjawab Kak Ayesa, terima kasih jawabannya. Oke, baik. Boleh selanjutnya. Oke, baik Kak Ayesa, ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Ade Hilwa, disilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, Menteh Ayesa, apa resiko paling besar kalau pembicara salah membaca audiens? Dan apa tanda-tanda bahwa pembicara sudah kehilangan audiensnya di tengah presentasi? Oke, terima kasih Teh Hilwa. Saya izin langsung jawab. Risiko terbesar ketika pembicara salah membaca audiens. Yang pertama, pesan gak akan sampai. Materinya kalau misalkan terlalu sulit, ya kalau nggak relevan, itu pasti audiensnya bingung dan bosan. Kalau saya dikasih materi kedokteran, nggak tukang parkir sekarang contohnya saya dikasih materi kedokteran juga nggak ngerti, saya milih tidur kayaknya daripada saya melek dan nggak ngerti. Jadi ya pesan yang mau disampaikan juga nggak akan sampai ke saya, itu terlalu sulit gitu. Dan yang kedua, energi ketika presentasinya tuh nggak ada, pembicaranya stres, kenapa audiensnya nggak fokus, terus kayak presentasinya tuh kayak udah kehilangan momentum gitu, jadi nggak ada nyawanya lagi, nggak ada feel-nya lagi. Dan juga yang terakhir ya pasti adalah respon negatif dari audiensnya ngobrol sama teman sebelahnya, atau malah tidur, atau malah kalau misalkan audiensnya berani, saya mau keluar aja, bisa jadi, we never know, kayak gitu. Terus tadi yang pertanyaan yang kedua adalah tanda-tanda kalau misalkan pembicara sudah kehilangan audiens di tengah presentasinya.
Nah, yang pertama tadi ya, audiens udah mulai ngantuk. Itu tuh menjadi bahasa tubuh yang bisa bilang kalau misalkan presentasi lo nggak menarik gitu. Bisa aja itu menjadi salah satu sign kayak gitu. Terus yang kedua juga responnya tuh kayak apa ya? Responnya tuh garing, monoton, terus kayak dipaksakan, atau bisa aja kayak keluar jokes, selalu mereka kayak ketawa karir. Berarti itu sebenarnya antara speaker dan audiens itu udah nggak nyambung gitu. Terus juga apa ya, satu lagi, bahasa tubuh ya negatif, kayak ya udah kehilangan girohnya seperti itu. Itu sih menurut saya yang membuat pembicara kehilangan audiensnya di tengah-tengah presentasi. Apakah cukup Teh Hilwa? Cukup Teh Ayesa, terima kasih. Baik. Oke, teman-teman, sesi diskusi bersama Teh Ayesa sudah terselesaikan ya, karena waktu juga sudah habis. Mungkin teman-teman bisa nanti tanya-tanya Teh Ayesa melalui Instagramnya, terus juga ada emailnya gitu. Nah, bolehlah teman-teman kepoin gitu kegiatan Teh Ayesa selama ini tuh ngapain aja, dan boleh tanya-tanya seputar public speaking ini kepada Teh Ayesa. Oke, terima kasih Teh Ayesa atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, 20 menit. 20 menit.